Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kami di Pasca Sarjana IAIN Curup, khususnya mahasiswa-mahasiswi kami semester 1 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A dan begitu juga kelas B, tentang mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam. Sebelumnya kami sudah memberikan tugas ya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu meresume, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar meresume, tetapi Bapak Ibu juga harus mampu menganalisis sebenarnya kebijakan dalam pendidikan Islam dari beberapa jurnal yang Bapak Ibu temukan, dan insya Allah tugas itu sudah Bapak Ibu semua laksanakan. Kemudian untuk mengevaluasi tugas tersebut, Bapak Ibu silakan menuliskan nama-nama yang sudah menyelesaikan tugas tersebut di grup kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, pada hari ini saya belum bisa hadir dalam perkuliahan tatap muka, tetapi saya mencoba perkuliahan ya dengan menggunakan media video, dan saya akan share melalui YouTube, dan Bapak Ibu silahkan menonton video ini. Saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis kebijakan pendidikan Islam. Dalam analisis kebijakan pendidikan Islam ini, yang pertama yang harus kita pahami makna dari analisis ya. Analisis itu tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan, tetapi analisis itu membutuhkan riset, membutuhkan penelitian, sehingga memang ketika menganalisis itu mendapatkan data-data yang sesuai dengan realitas, menampilkan data-data sesuai dengan realitas. Realitas tentang apa? Tentunya realitas tentang pelaksanaan dari kebijakan pendidikan Islam, seperti peraturan Menteri Agama misalkan seperti itu. Kemudian keputusan Menteri Agama itu kan salah satu produk dari kebijakan pendidikan Islam. Ketika PMA itu dikeluarkan, peraturan Menteri Agama itu dikeluarkan, tentu tim pembuat PMA tersebut mengadakan analisis ya, melaksanakan analisis. Analisis itu tadi yang sebagaimana kami sampaikan, tidak hanya knowledge, tidak hanya pengetahuan, tetapi harus ada riset, menampilkan data-data. Sehingga inilah basic, dasar penting ketika membuat suatu kebijakan, harus berdasarkan data Bapak Ibu. Harus mengadakan riset. Jadi tidak hanya sekedar knowledge, pengetahuan, tidak hanya teori, tetapi harus berbasis riset, berbasis data. Karena kan kita ingin melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya, kebutuhan yang ada di masyarakat itu contohnya terkait mengenai kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini kan tidak hanya sekedar isu, tetapi ini memang kebutuhan. Pentingnya membuat ataupun mendesain kurikulum Merdeka Belajar hingga nanti turunannya itu adalah ya seperti RPP yang akan dibuat oleh pendidik yang ada di madrasah, itu harus sudah berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Itu kebijakan yang berdasarkan riset, bukan hanya sekedar berdasarkan knowledge, pengetahuan atau teori semata. Selanjutnya adalah analisis kebijakan pendidikan Islam itu, poin pertama tadi harus berdasarkan riset. Yang kedua, Bapak Ibu semua, analisis kebijakan pendidikan Islam itu harus memperhatikan konsep berpikir kritis dan literasi. Kebijakan
tidak hanya sekedar kebijakan ya, tapi kebijakan itu merupakan produksi dari berpikir kritis. Jadi memang harus ditelaah, kemudian dipelajari, didiskusikan, sehingga nanti kebijakan itu tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Jadi penting berpikir kritis, kemudian literasi, sumber referensinya, sumber bacaannya harus kaya, harus bisa melihat dari sumber A, sumber B. Jadi literasi tidak hanya literasi secara secara non digital lah kalau kita bahasakan, melalui buku teks, tetapi literasi digitalnya juga harus keren, harus mantap. Jadi harus mendapatkan sumber referensi yang banyak, sehingga memang ketika penelaahan terhadap penyusunan kebijakan tersebut tepat sasaran. Jadi berpikir kritis dan kemampuan literasi, terutama tadi kemampuan literasi digitalnya. Apalagi Bapak Ibu, yang sangat penting dalam analisis kebijakan pendidikan Islam ini adalah tentunya harus adanya kolaborasi sebenarnya, mitra atau nanti expert, ahli yang akan memberikan saran, yang memberikan arahan, bimbingan terhadap penyusunan kebijakan tersebut. Harus ada expert, harus ada seorang ahli, terutama orang yang ahli tentang kebijakan yang akan kita buat. Itu sangat penting Bapak Ibu semua. Dalam beberapa contoh sebenarnya ya, seperti yang kami sebutkan di awal, seperti penerapan kurikulum Merdeka Belajar, ketika itu diterapkan menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan hingga nanti di madrasah kita, di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah, dan bahkan RA menerapkan Merdeka Belajar ini kan suatu kebijakan yang sudah dipersiapkan secara matang. Ya tentu melewati proses riset, proses berpikir kritis, literasi digital, sampai dengan meminta saran dari expert. Itu harus dilalui, sehingga memang nanti berdampak luar biasa manfaatnya ya kepada seluruh stakeholder yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini adalah kurikulum Merdeka Belajar sebagai contohnya. Kemudian Bapak Ibu, terkait mengenai analisis kebijakan pendidikan Islam ini, sebagai pengantar saya pikir sudah cukup. Untuk tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah silakan ditelaah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bisa kebijakan tentang penerapan Merdeka Belajar, bisa kebijakan tentang kebijakan selain Merdeka Belajar, ya kebijakan tentang proses pembelajaran yang ada di madrasah. Kemudian kebijakan tentang kurikulum, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, dan itu bisa Bapak Ibu search, Bapak Ibu cari. Ya kita kan harus menggunakan literasi digital. Setelah kebijakan itu Bapak Ibu dapatkan, kemudian ya silakan Bapak Ibu telaah kebijakan tersebut dari unsur yang saya sampaikan tadi. Ya, apakah memang kebijakan tersebut memang ketersesuaian dengan riset, misalkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat memang butuh terhadap kebijakan tersebut. Kemudian bagaimana tentang literasi digitalnya, bagaimana pandangan ahli expert terhadap kebijakan tersebut. Silakan Bapak Ibu kerjakan.
Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.